Halo Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, ini aku lagi ada di pasar mau belanja mingguan. Seperti biasa, cari lauk sama sayuran, sekalian untuk bahan MPASI Jasmine juga. Jadi bagi yang masih bingung sama bahan masakan apa aja sih yang bisa buat MPASI, ikuti terus video ini sampai habis. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai MPASI dari channel Bunda Juna Jasmine. Nah, ini aku baru pulang dari pasar. Aku taruh dulu belanjaannya ya. Di masa pandemi kayak gini, biasakan kalau sudah dari pasar langsung mandi. Jadi sekarang aku mau mandi dulu, baru kita bongkar belanjaannya. Setiap 1-2 minggu sekali aku tuh sempetin buat scrubbing ya. Kalau yang udah ngikutin aku dari lama pasti udah tahu kalau aku tuh rutin pakai body care dari Scarlett. Nah, ini aku mau kenalin varian terbarunya yaitu coffee. Aku suka banget sama kemasannya, warnanya coklat, cantik, terus ada gambar buah kopinya sesuai dengan namanya ya, coffee. Terus di dalamnya ada lapisan aluminium foil untuk menjaga kehigienisannya ya. Dan ketika dibuka aromanya itu coffee banget, lembut, enak, manis, dan menenangkan. Aku suka banget sama wanginya ini. Untuk teksturnya ada buliran scrubnya halus, jadi nggak bikin sakit ketika di-apply, tapi mampu mengangkat sel kulit mati tanpa membuat iritasi. Cara pakainya gampang, tinggal diratain aja ke seluruh tubuh atau ke bagian tubuh yang mau di-scrub aja. Kalau aku biasanya tangan sama kaki. Terus kalau udah tinggal didiamkan 3-5 menit atau sampai setengah mengering. Lalu baru diusap-usap sampai sel kulit matinya terangkat. Jadi di dalam body scrubnya ini udah mengandung glutathione sama vitamin E yang fungsinya itu untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Nah, kalau udah tinggal dibilas sama air. Terus dilanjutkan dengan shower scrubnya. Sama ya, ini varian coffee juga, warnanya juga sama. Kandungannya juga ada glutathione sama vitamin E yang fungsinya mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Aku pakai ini setiap mandi. Aromanya juga enak banget, aroma coffee yang menenangkan, super suka sama wanginya. Untuk teksturnya lembut dan terdapat buliran beads yang mampu mengangkat sel kulit mati sehingga membuat kulit lebih bersih. Tinggal usap ke seluruh tubuh yang basah lalu bilas dengan air. Nah, setelah mandi pakai body care ini terasa banget kulit aku jadi lebih bersih, lebih cerah dan lebih halus. Lanjut, ini step terakhir, step favorit aku, pakai si Fragrance Brightening Body Lotionnya. Ini yang varian Jolly. Aku suka banget sama wanginya. Dia tuh lembut tapi fresh dan tahan lama. Dia juga mengandung glutathione dan vitamin E untuk mencerahkan, melembabkan, dan juga menutrisi kulit. Dan yang aku suka juga dia ada pengamannya kayak gini. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana nggak sengaja kepencet, produknya nggak akan keluar. Terus dia juga ada sistem lock sama unlocknya. Jadi kalau si pumpnya ini kita arahkan ke kanan, itu dia ngunci. Jadi kalau ditekan kayak gini dia nggak akan keluar. Terus kalau mau kita pakai tinggal gerakan lagi ke arah kiri. Nah, ini kalau dipencet bakal keluar. Jadi bakalan aman dan traveling friendly banget ya. Dan teksturnya juga lembut banget, mudah meresap dan tidak lengket di kulit. Nah, ini setelah pakai jadi beda banget ya, yang sebelah kiri jadi lebih cerah. Aku suka banget pakai rangkaian body care ini karena terasa banget kulit aku kayak ternutrisi gitu, fresh dan cerah. Apalagi yang varian coffee ini aromanya enak banget dan juga tahan lama. Jadi yang suka body carean tapi nggak bisa kemana-mana, ya udah body carean di rumah aja pakai produk ini. Aku rekomendasiin banget. Oh ya, produk Scarlett ini aman ya karena udah terdaftar di BPOM dan juga no tested on animals. Dan juga ini aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Harganya juga cukup terjangkau, 75.000 untuk tiap picisnya, dan isinya juga lumayan banyak ya. Jadi yang belum nyoba dan penasaran udah nggak usah ragu lagi, langsung cek link di description box ya. Oke, aku udah mandi dan sekarang kita akan bongkar belanjaan tadi, isinya apa aja, dan nanti aku akan kasih juga daftar bahan masakan atau bahan makanan yang bisa dimasak untuk MPASI.
Nah, ini dia belanjaannya, udah aku susun sesuai dengan kelompoknya. Dan untuk lauknya udah aku cuci bersih dan udah aku wadahin juga. Langsung saja, yang pertama kita lihat karbohidratnya ya. Jadi selain beras atau nasi, kita bisa ganti dengan jagung, ubi, atau kentang. Dan satu lagi bisa juga diganti dengan pasta. Yap, pasta atau yang sering kita kenal seperti spaghetti atau makaroni juga bisa menjadi sumber karbohidrat karena terbuat dari gandum utuh, air, dan telur. Jadi bisa dijadikan pilihan lain untuk karbohidrat MPASI. Bisa cek di artikel Alo Dokter atau buku resep Dr. Meta Hanindita. Lanjut kita ke protein hewaninya. Di sini aku beli 3 jenis ikan, ada ikan nila, lele, sama tuna. Dan aku juga beli daging ayam. Jadi untuk protein hewani ini banyak ya pilihannya. Kita bisa berikan daging ayam, hati ayam, daging sapi, udang, telur, dan juga ikan. Untuk jenis ikan ini ada banyak pilihannya ya, seperti ikan yang aku udah beli tadi, lele, nila, tuna. Yang lain bisa juga seperti salmon, kembung, sarden, ikan gabus, belut, bandeng, mujair, dan ikan teri. Untuk ikan teri bisa diberikan pada bayi di atas 1 tahun. Campurkan dengan sayuran untuk menambah variasi rasa. Jadi sebenarnya semua jenis ikan itu bagus untuk MPASI, asal harus cermat dalam mengolahnya agar bayi tidak tersedak duri. Dan satu lagi, hindari ikan yang mengandung merkuri tinggi seperti ikan makerel, ikan todak, ikan hiu, dan sebagainya. Nah, kalau untuk ikan tuna ataupun cakalang masih boleh diberikan sesekali karena masih mengandung merkuri yang sedang. Jadi kalau hanya dikonsumsi sesekali, misal sebulan hanya 2 kali aja, itu nggak masalah. Apalagi ikan tuna kaya akan asam lemak omega 3-nya, jadi sangat bagus untuk perkembangan otak bayi. Nah, dan untuk daging ayam masih banyak ya yang mempertanyakan apakah harus ayam kampung? Jawabannya tidak ya mams, ayam potong atau ayam negeri atau ayam ras juga boleh kok untuk MPASI, karena kalau dari segi kandungan gizinya mereka itu sama, yang membedakan hanya di pakan mereka saja. Kalau ayam kampung memang lebih alami, jadi lebih disarankan. Tapi ya kalau tidak ada, lagian harganya juga lebih mahal ya. Tidak usah dipaksakan, ayam potong juga bagus kok, boleh juga, asal jangan terlalu sering mengkonsumsinya. Nah, jadi seperti itu ya kira-kira bayangannya. Untuk protein hewani ini cukup, lanjut kita ke protein nabati. Nah, untuk protein nabatinya di sini aku udah beli tahu, tempe, buncis, dan kacang panjang. Jadi untuk sumber protein nabati ini adalah sebenarnya kacang-kacangan atau olahannya. Tapi karena tekstur kacang itu keras, jadi kita pilih olahannya saja ya, seperti tahu dan tempe. Lalu untuk buncis dan kacang panjang ini memang termasuk sayuran, tapi di dalamnya juga mengandung protein yang cukup tinggi. Jadi bisa dijadikan pilihan sebagai bahan untuk protein nabati. Lalu, alpukat dan kacang hijau juga bisa menjadi bahan untuk protein nabati. Nah, kalau untuk yang dua ini bisa dijadikan cemilan ya. Lanjut ke bahan sayurannya. Pilihannya lumayan banyak, bahkan hampir semua jenis sayuran boleh untuk MPASI, asal rasanya tidak pahit ya. Dan pemberiannya hanya sedikit saja untuk perkenalan, karena sayur mengandung banyak serat dan serat bisa menyebabkan bayi sulit BAB. Adapun beberapa jenis sayuran yang kaya nutrisi dan biasa diolah menjadi MPASI, yaitu seperti yang udah aku beli, ada sawi, brokoli, wortel, tomat, labu siam, bayam, dan juga terong. Iya, terong ini juga bagus untuk MPASI karena mengandung vitamin A dan folat yang sehat untuk usus bayi. Yang lainnya bisa menjadi pilihan seperti daun katuk, kangkung, oyong, dan sebagainya. Sayuran kaya akan vitamin dan mineral, jadi juga sangat bagus untuk bayi. Tapi tetap ingat ya, pemberiannya hanya sedikit saja. Misalnya untuk wortel itu cukup 1,5 sendok saja, dan untuk sayuran hijau itu cukup 1/3 cangkir. Sesuai dengan takaran dari WHO, dilihat dari buku resep Dr. Meta Hanindita.
Nah, yang terakhir lemak tambahan. Lemak ini jangan sampai ketinggalan di setiap pemberian MPASI ya, karena sebenarnya bahan pokoknya itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Pilihannya bisa pakai minyak. Kalau mau yang omeganya lebih tinggi bisa pakai minyak canola atau evo, atau kalau tidak ada ya minyak goreng biasa juga boleh. Terus juga bisa pakai santan dan juga margarin. Untuk mengetahui lebih dalam tentang lemak tambahan ini, udah ada videonya di video aku sebelumnya ya, Mam. Silahkan dicek. Oke, itu dia bahan-bahan MPASI yang bisa dimasak untuk si kecil. Semoga video ini membantu dalam persiapan MPASI si kecil ya. Sekian, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan juga silahkan di-share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.